Mengapa orang miskin sulit menjadi kaya? Jawabannya tersembunyi di dalam 5 cerita kecil ini. Selama kamu benar-benar memahami satu cerita saja, pemahaman hidupmu akan terbuka satu lapisan lagi. Cerita pertama, ada seorang pria bernama Zhang San, miskin hingga tidak memiliki apa-apa. Seorang kerabat merasa kasihan padanya, lalu memberinya seekor sapi sambil berpesan, "Tahun ini gunakan sapi ini untuk membajak ladang. Tahun depan kamu sudah bisa panen hasil." Zhang San menuruti nasihat itu dan membawa sapi ke ladang. Namun tidak lama kemudian, hidupnya justru terasa semakin berat. Karena sebelumnya ia hanya perlu memikirkan dirinya sendiri agar bisa makan. Sekarang ia harus mengurus seekor sapi tambahan. Ia pun mendapat ide cerdas. Domba berkembang biak lebih cepat daripada sapi. Lebih baik sapi dijual dan diganti domba. Keesokan harinya, ia menjual sapi itu dan membeli 2 ekor domba. Satu domba disembelih untuk dimakan, satu lagi disimpan untuk berkembang biak. Namun sebelum domba itu sempat beranak, dagingnya sudah habis dan hidupnya kembali sulit. Ia lalu memikirkan ide bagus lainnya. Keesokan harinya domba itu dijual dan ia membeli sekawanan ayam. Ia berpikir ayam bertelur lebih cepat daripada domba melahirkan anak. Namun hidupnya tetap tidak membaik. Ketika hanya tersisa seekor ayam betina terakhir, ia benar-benar putus asa. Ia berpikir lebih baik menjual ayam itu, membeli sebotol arak, dan mabuk untuk melupakan semua kesedihan. Saat musim semi tiba tahun berikutnya, kerabatnya datang membawa benih tanaman. Yang ia lihat hanyalah Zhang San tertidur mabuk di dalam rumah, sementara kandang sapi kosong melompong. Kerabat itu menghela napas panjang dan pergi begitu saja. Pelajaran dari cerita ini, jika seseorang tidak mampu menahan keinginannya, dan tidak memiliki perencanaan yang masuk akal, maka sekalipun mendapatkan rezeki besar secara tiba-tiba, akhirnya tetap akan habis dimakan sendiri sampai tandas. Cerita kedua, ada seekor kuda berbakat, kuda 1000 mil, yang masih muda, menunggu bertemu dengan Boleh, orang yang bisa mengenali bakatnya. Seorang pedagang datang dan berkata, "Maukah kamu ikut denganku? Aku akan membawamu berkeliling ke seluruh negeri." Kuda itu menggeleng, "Aku adalah kuda 1000 mil, bagaimana mungkin aku hanya mengangkut barang?" Lalu seorang prajurit datang dan berkata, "Maukah kamu ikut denganku? Aku akan membawamu ke medan perang." Kuda itu kembali menggeleng, "Aku adalah kuda 1000 mil, bagaimana mungkin aku melayani prajurit biasa?" Hari demi hari, tahun demi tahun berlalu, kuda itu tetap tidak pernah bertemu Boleh. Suatu hari, seorang jenderal datang ke desa mencari kuda 1000 mil. Kuda itu mendekat dan berkata, "Aku adalah kuda yang Anda cari." Jenderal bertanya, "Apakah kamu mengenal rute-rute negara ini?" Kuda itu menggeleng. Jenderal bertanya lagi, "Apakah kamu pernah ke medan perang? Apakah kamu punya pengalaman bertempur?" Kuda itu kembali menggeleng. Jenderal berkata, "Kalau begitu, apa gunanya kamu bagiku?" Lalu ia pergi tanpa menoleh lagi. Pelajaran dari cerita ini, hal-hal kecil dan biasa yang kamu lakukan hari ini, sebenarnya sedang mengumpulkan energi untuk masa depan. Kesuksesan hanya diberikan kepada orang yang siap. Hanya dengan melakukan setiap hal kecil dengan baik sekarang, ketika kesempatan datang, kamu baru bisa menangkapnya. Cerita ketiga, ada seorang pria yang ingin mendapatkan sebidang tanah. Pemilik tanah berkata, "Pagi hari kamu mulai berlari dari sini. Setiap jarak tertentu, tancapkan satu bendera. Selama kamu kembali sebelum matahari terbenam, semua tanah yang kamu tandai menjadi milikmu." Pria itu berlari sekuat tenaga ke depan. Walaupun ia sudah mendapatkan banyak tanah, ia tetap ingin lebih banyak lagi. Namun saat matahari terbenam, ia tidak sempat kembali. Orang lain mencarinya dan menemukan bahwa ia berlari terlalu jauh dan terlalu memaksakan diri. Akhirnya mati kelelahan di tengah jalan. Pelajaran dari cerita ini, kamu mengira kamu menguasai materi, padahal sebenarnya materilah yang mengendalikanmu. Keserakahan berlebihan hanya membawa bencana. Keinginan manusia tidak pernah ada batasnya. Orang yang terlalu serakah ingin mengambil semuanya, dan akhirnya mengorbankan segalanya, bahkan nyawa. Cerita keempat, seorang pengemis berkata kepada orang lewat, "Bisakah kamu memberiku 2 tael perak?" Orang itu hanya mengeluarkan 1 tael perak, lalu berkata, "Aku hanya punya sebanyak ini." Pengemis itu menjawab, "Kalau begitu, kamu berutang 1 tael perak padaku." Pelajaran dari cerita ini, kebaikan harus diberikan kepada orang yang layak. Ada orang yang keserakahannya sudah menggantikan rasa syukur. Berapapun yang kamu beri, mereka tetap merasa kamu masih berutang pada mereka. Cerita kelima, ada seorang tukang kayu yang menebang sebatang pohon dan membuat 3 buah tong. 1 tong untuk kotoran, orang menghindarinya. 1 tong untuk air, orang menggunakannya. 1 tong untuk arak, orang menikmatinya. Tong-tong itu sama bentuknya, namun isi di dalamnya berbeda, maka nasibnya pun berbeda. Hidup manusia juga demikian. Cara berpikirmu menentukan hidupmu.
Pemahamanmu menentukan kehidupan yang kamu jalani, kesadaran menentukan takdir. Jarak antara orang miskin dan orang kaya tidak pernah ditentukan oleh tenaga, melainkan oleh strategi dan cara berpikir. Dalam keadaan yang sama, ada orang yang hanya melihat kesulitan, ada pula yang sudah mulai menyusun langkah dan strategi.